Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang manajemen rapat yang efektif. Oke, rapat itu adalah merupakan pertemuan yang dilakukan oleh orang yang membicarakan suatu masalah atau kepentingan untuk memberikan penjelasan atau memecahkan masalah dari suatu persoalan yang mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Tujuan dari rapat itu yang pertama untuk memecahkan suatu masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan, dan sebagai alat untuk koordinasi. Jenis-jenis rapat ada beberapa merupakan rapat berdasarkan tujuan, rapat berdasarkan sifat, rapat berdasarkan jangka waktu, rapat berdasarkan frekuensi, dan rapat berdasarkan namanya. Nah, kalau rapat berdasarkan tujuan, yaitu ada namanya rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Kalau rapat berdasarkan sifat, itu ada yang namanya rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Berdasarkan jangka waktu, ada juga rapat namanya rapat mingguan, bulanan, semester, bahkan ada rapat tahun. Kalau untuk berdasarkan frekuensinya, ada namanya rapat rutin dan rapat insidental. Nah, kalau berdasarkan nama, rapat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada rapat kerja dan rapat dinas. Syarat-syarat untuk melakukan suatu rapat ada beberapa, yaitu yang pertama kita harus memilih topik, materi, atau pembahasan yang jelas mengenai instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Kemudian terdapat unsur-unsur rapat yang lengkap seperti adanya pimpinan rapat, ada notulen rapat, ada moderator dan peserta rapat. Kemudian untuk mendapat pengawasan dari pimpinan. Nah, di dalam syarat-syarat rapat juga harusnya ada pertanyaan singkat dan jelas, kemudian partisipasi aktif dari para peserta rapat. Lanjut ke perdebatan yang didasarkan argumentasi, bukan sebagai emosi. Nah, tidak adanya monopoli dari suatu peserta rapat ataupun pimpinan rapat dan suasana yang terbuka. Persiapan rapat itu ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama itu menentukan tujuan rapat dan acara rapat, kemudian menentukan waktu, hari, tanggal, dan tahun. Lalu menentukan tempat, akomodasi, konsumsi, dan media peralatan. Unsur-unsur rapat tadi ada tujuan rapat, ada masalah yang akan dibicarakan, ada pimpinan rapat, peserta rapat, media rapat, dan ada notulisnya. Teknik penyelenggaraan rapat itu bisa dilakukan dari persiapan rapat, pelaksanaan rapat, pelaporan sarana komunikasi, dan bahasa. Kemudian dalam persiapan rapat, persiapan administrasi, persiapan ruangan rapatnya di mana, persiapan akomodasi dan konsumsi, dan kesehatan dan keamanan. Teknik penyusun undangan rapat ada namanya surat undangan resmi, ada surat undangan tidak resmi, dan surat undangan setengah resmi. Surat undangan resmi yang dibuat oleh suatu organisasi, instansi, atau lembaga, atau bisa sebuah yayasan agar orang-orang atau organisasi yang diundang dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak yang mengundang, contohnya undangan rapat dinas. Kalau surat undangan tidak resmi itu, surat undangan yang dibuat oleh perorangan mewakili dirinya sendiri agar pihak yang diundang dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh yang mengundang, contohnya dalam pernikahan, khitanan, dan syukuran. Nah, kalau surat undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk acara yang bersifat tidak resmi, contohnya halal bihalal dan undangan ulang tahun perusahaan. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang rapat ya Sobat Bidas. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.